Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Laili. Hari ini kita akan belajar materi tentang trigonometri ya, mengenai luas segitiga. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas luas segitiga bentuk yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang BC itu adalah A, panjang AC itu adalah B, dan panjang AB itu adalah C. Nah, jika pada segitiga ABC diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi, nah misalnya maksudnya seperti ini ya. Misalkan diketahui sisi A dan sisi B, kemudian sudut C. Nah, itu ya. Dua sisi dan diapit oleh kedua sisi tersebut. Besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut ya. Maka luas segitiganya dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini ada tiga bentuk. Yang pertama, luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali B kali C dikali dengan sin A. Nah, artinya di sini setengah dikali B kali C dikali sin A. Jika yang diketahui itu adalah sisi B dan sisi C dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tadi yaitu sudut A. Nah, kemudian yang kedua, luas segitiga ABC sama dengan setengah kali A kali C. Berarti yang diketahui itu adalah sisi A sama sisi C ya, dan sudut D. Sehingga rumus luasnya adalah setengah kali A kali C dikali dengan sin B. Nah, luas segitiga yang ketiga itu jika yang diketahui itu adalah sisi A dan sisi B, kemudian sudut C. Nah, sudut yang diapit ya oleh kedua sisi tersebut yaitu sudut C. Sehingga luas segitiganya itu dapat diperoleh dengan rumus setengah kali A kali B dikali dengan sin C. Ya, kita masuk ke contoh soal. Diberikan segitiga ABC. Nah, kita gambar saja dulu ya. Segitiga ABC dengan panjang AC-nya itu sama dengan 6, panjang BC-nya itu sama dengan 8, dan besar sudut C-nya. Nah, berarti ini sama dengan 30 derajat. Luas segitiga ABC-nya berapa? Nah, kalau kita lihat di sini yang diketahui itu adalah sisi B sama sisi A dan sudut yang diapit oleh sisi tersebut yaitu sudut C. Maka rumus yang akan kita gunakan di sini adalah rumus yang ketiga ya. Sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah kali A kali B dikali dengan sin C. Nah, sekarang tinggal kalian substitusikan saja. Setengah dikali A-nya itu sama dengan 8, B-nya itu sama dengan 6, dan sin C. C sudutnya itu adalah 30 derajat. Sehingga di sini luas segitiganya sama dengan 8 kali 6 kali 1 per 2 sama dengan 48 per 2. Dikali dengan sin 30 itu sama dengan setengah. Nah, sehingga 48 kali 1 dibagi 2 kali 2 ya. Oke, hasilnya sama dengan 48 per 4. 2 kali 2 sama dengan 4. 81 kali 1 itu adalah 48 kali 1 itu adalah 48. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 48 dibagi 4 yaitu sama dengan 12. Jadi, luas segitiga ABC ini adalah 12 cm persegi. Kita masuk ke contoh yang kedua. Pada segitiga PQR diketahui sudut P sama dengan 65 derajat. Nah, langsung saja kita gambar ya. Segitiga PQR dengan sudut P itu besarnya adalah 65 derajat, sudut R 85 derajat. Kemudian panjang sisi QR itu adalah 4, panjang sisi PQ itu adalah 8. Nah, luas segitiga PQR-nya sama dengan berapa? Nah, untuk menentukan luas segitiga PQR, di sini ingat konsep yang tadi menentukan luas segitiga ya, yaitu ada dua sisi, kemudian sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Nah, karena di sini sudut yang diapit oleh sisi tersebut adalah sudut Q, cuman di sini sudut Q-nya kita belum ketahui.
Sehingga kita akan mencari nilai sudut Q-nya tersebut. Dengan cara ingat besar sudut atau jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180, maka diperoleh bahwa sudut Q-nya itu sama dengan 180 dikurangi dengan sudut P ditambah dengan sudut R. Nah, berarti sudut Q-nya sama dengan 180 dikurangi sudut P-nya adalah 65 ditambah sudut R-nya itu adalah 85. Sehingga sudut Q-nya sama dengan 180 dikurangi 65 tambah 85 itu adalah 150. Nah, jadi 180 kurangi 150 itu adalah 30 derajat. Jadi sudut Q-nya itu adalah 30 derajat. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, berarti bisa kita langsung mencari luas segitiga PQR-nya. Luas segitiga PQR berarti setengah kali, nah PQ-nya sisi pertama dikali dengan QR dikali dengan sin dari Q tersebut. Nah, sehingga luas segitiga PQR-nya sama dengan setengah kali PQ-nya berapa tadi? PQ itu adalah 8, QR-nya itu adalah 4, dikali dengan sin Q-nya itu adalah 30 derajat. Sehingga luas segitiga PQR sama dengan setengah kali 8 kali 4 itu adalah 32. Dan sin 30 derajat itu adalah setengah. Nah, luas segitiga PQR-nya itu adalah 1 kali 32 kali 1 itu adalah 32. Nah, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Luas segitiga PQR-nya 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi, luas segitiga PQR-nya itu adalah 8 cm persegi. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Pada segitiga ABC diketahui A-nya itu atau sisi A-nya itu adalah 16 cm. Oke, saya gambar saja langsung ya. Segitiga ABC dengan A-nya berarti sisi BC-nya yaitu 16 cm. Kemudian B-nya berarti di sini sisi AC-nya itu adalah 10 cm sama luas segitiga ABC sama dengan 40 cm. Besar sudut yang diapit sisi A dan sisi B adalah, nah berarti yang ditanyakan itu adalah sudut C-nya. Nah, karena di sini yang diapit oleh dua sisi yang diketahui yaitu sisi A sama sisi B-nya. Nah, karena di sini sudut C-nya yang ditanyakan, berarti di sini kita akan menggunakan rumus yang ketiga ya. Dimana luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AC dikali dengan BC dikali dengan sin C. Nah, luas segitiga ABC-nya itu sama dengan 40 cm sama dengan setengah dikali AC-nya tadi 10 dikali BC-nya 16 dikali dengan sin C. Nah, 40 sama dengan setengah kali 10 kali 16 sama dengan 160 dikali dengan sin C. Nah, selanjutnya 40 sama dengan 1 kali 160 itu adalah 160 dibagi 2 dikali dengan sin C. 40 sama dengan 160 dibagi 2 itu adalah 80 dikali dengan sin C. Jadi sin C-nya itu adalah 40 dibagi 80. Nah, ini karena bisa kita sederhanakan, ini bisa dibagi ya, sama-sama kita bagi 40 menjadi 1/2. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah sudut C-nya, berarti di sini kita akan mencari nilai C ini. Nah, sekarang sin berapa yang hasilnya sama dengan setengah? Mari kita lihat tabel. Sin yang hasilnya setengah yaitu 30 derajat. Jadi C-nya sama dengan 30 derajat. Besar sudut apit antara sisi A dan sisi B itu adalah 30 derajat. Nah, bagaimana sekarang mencari luas segitiga jika panjang ketiga sisinya yang diketahui? Nah, itu yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.